Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hababana ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada lagi zat yang kita sembah hanya Allah. Tidak lagi zat tempat untuk meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Dan bersyukur yang tiada ternya tentu Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih hadirkan iman dan Islam dalam diri kita, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah jadikan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi penegak sunnah-sunnahnya dan juga melanjutkan risalah kenabian beliau dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan kita dengan itu kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah masih istiqamah hadir dalam majlis ilmu yang diampu oleh para guru kita. Dan di pagi ini tentu kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin bersama Ustaz Dodi dan Pak Haikal, bahwa ternyata halal menjadi sebuah kewajiban masing-masing individu kita. Halal menjadi satu bagian yang sangat penting dalam menyempurnakan syariat kita, karena tentu kehalalan makan kita menjadi bagian doa-doa kita terkabul oleh Allah. Bahkan bisa jadi amal ibadah kita ketika kita tidak diiringi dengan makanan yang halal. Kata Rasulullah SAW, tentu doa-doa kita akan tertolak. Dan tentu kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Di pagi ini kita kembali diingatkan oleh para guru kita, dan ketika udah bilang di Senin kemarin, jangan sampai selesai di lisan para ustadz gitu ya, para mubalik, para kiai, para ulama, untuk mengkampanyekan halal. Halal menjadi bagian dari diri kita, apalagi sebagai orang tua tentu punya kewajiban yang disebutkan dalam surat Tahrim di ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Dan ini bagian dari upaya kita untuk menjaga keluarga kita, yaitu membentengi diri kita dan keluarga kita dari makan makanan yang haram tentunya. Dan bagian tentang itulah insya Allah kita akan kembali bahas bersama Ustaz Dodi dan Babe Haikal. Dan tentu ada para guru kita yang insya Allah juga hadir menemani kita untuk sama-sama saling berdiskusi tentang bagaimana kita mengepung halal gitu ya. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu senantiasa kita diingatkan sebuah kegiatan yang insya Allah akan dilakukan di awal Juli ini, di tanggal 5 Juli insya Allah. Ada khitan gratis yang itu menjadi wasilah bagi kita untuk tentu beramal, karena sungguh ketika kita dihadirkan ajakan untuk beramal, tentu harus kita bersyukur, karena inilah bagian untuk membuka pintu-pintu surga. Ini khitan gratis yang alhamdulillah sudah kita sekian kali kita melakukannya, dan tentu tanpa dukungan dari jamaah semuanya tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Tentu ini bersyukuran yang bisa melengkapi di pagi ini adalah kita selalu diingatkan oleh para guru kita, dan Saudara Al-Jambari sudah hadir bersama kita. Insya Allah kita doakan para guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jambari. Allah berkahi kehidupannya, Allah Amin. sehatkan selalu, dan juga istiqamahkan dalam dakwahnya. Dan tentu saling mengajak dalam kebaikan yang menjadi kewajiban kita di majlis ini. Doa untuk kita semua yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, dan juga kalaupun ada yang sedang ada kesulitan, maka kita doakan mudah Allah segera
memberi jalan keluar terbaik untuknya. Ya. Baik, Saudari Al-Jambari, Masya Allah, Tabarakallah. Eh, Senang sekali hari pagi ini bisa kembali berjumpa dengan Gurunda, Masya Allah. Saling energi positif gitu ya, saling mengingatkan, saling memberi semangat, inspirasi, motivasi untuk kebersyukuran ini menjadi suatu kebersyukuran bagi kita semua. Yang tersisa cuma itu, Ustaz. Masya Allah. Iya, betul saja. Apalagi gitu. Yang tersisa cuma itu, nggak ada lagi. Kita Iya. nggak bisa ngandelin apa-apa kecuali cuma ngajak bersyukur karena kita ini kalau dilihat dari sisi cetakan awal manusianya itu Innal insana khuliqa halu'a laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kalau sisi buruknya kita ini memang cetakannya cetakan buruk, maka kalau nggak kita munculkan sendiri, nggak kita yang encourage diri sendiri, Iya. kita nggak menginspirasi diri sendiri, mau jadi apa lah kita ini. Iya. Kita punya masa lalu yang nggak, aneh pribadi ya, nggak pernah bisa bahagia hidup di masa lalu, tapi eh, banyak tahu gitu gitu kan. Jadi kalau coba dari dulu belajar Al-Quran, coba dari dulu. Itu kan bagian yang udahlah mau diapain gitu. Kita perbaiki saja yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita Iya. eh, apa excavate ya. Hari inilah kita berusaha untuk memunculkan itu semua. Nah, tanpa semangat dari antum, tanpa doa teman-teman semua, nggak mungkin rasanya kita bisa sampai pada tahapan ini. Maka kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Gitu, Zat. Anda Iya. lihat lihat antum senyum-senyum sendiri gitu aja udah luar biasa, Masya Masya Allah. Allah. Apalagi dingin-dingin gini. Kemarin antum biru, sekarang biru lagi, Masya Allah. Masya Allah. Cuman Suasananya ini yang menghari ada biru. saja. Alhamdulillah. Saya Eh, keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Insya Alhamdulillah. Allah. Terus, Ini terus. aneh masih punya PR untuk main ke tempat antum ini. Ah, Masih belum justru aneh lah. ngerasain. Masa guru datang ke murid. Murid Oh, nggak nggak datang ke guru. apa-apa. Kita kan kalau saling sahabat itu saling kunjung mengunjungi kan. Cuma Masya Allah. waktunya aja belum pas. Kemarin ke Depok coba ke kantor ketemu kawan-kawan. Ala kulli hal, kita menghadirkan kesyukuran di pagi hari ini harus kita lengkapi dengan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Tidak afdol kalau kemudian saya tidak menghadirkan doa untuk antum antuna semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terlupa, tertinggal kesan kemarin itu ke tempatnya Bude Darmi, Masya Allah ketemu sama beberapa sahabat MKI, ada Dokter Ulin, ada Bu Cucu, ternyata saya masih punya utang garam. Dan Alhamdulillah ketemu istrinya Dodi. Dodi itu basisnya Kahitna, teman SMA itu. Istrinya ngenalin kepada saya, istrinya Dodi Kahitna. Oh iya, udah lama. Waktu masih di Mbak oh Dini, saya, Hah? Mbak Dini itu Ustadz namanya Mbak Dini. Oh Mbak Dini, ya Hmm. salamin. Teman SMP. Eh, Masya Allah. Itu saya terakhir ketemu Dodi itu waktu masih di IO. Saya sering undang Kahitna, undang apa banyaklah kawan-kawan dari kalangan artis dan saya sering juga nge-MC-in mereka dan seterusnya di beberapa event itu. Tapi udah lama betul saya tidak berkecimpung di dunia panggung. Sekarang banyak lewat majelis dan mulai saya tinggalkan. Tapi mereka masih masih kenal saya, terutama kalau saya nutupin jenggot gini, mereka masih ingat sama saya. Taib. Rumahnya di Jamaah Cibubur Eh, Ustaz, jamaah sekarang. MKI juga kan, CTT ya. Jamaah Iya, MKI juga Mbak Dini. iya. Cuman nggak masuk grup. Rumahnya di Cibubur Ustaz sekarang. oh gitu, bolak-balik Iya, deh ya. iya. Iya, 2 minggu yang lalu tuh ada reuni SMA-nya mereka tuh di Cibubur. Kan memang kami bersahabat ya. Jadi Masya ada aja Allah, informasinya. senang sekali, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Eh, iya, kalau ingat masa-masa saya sama
Ya satu geng lah, Dodi, saya, Lui, Anang, itu masih satu pertemanan lah zaman gitaran di SMA dulu. Ala kulli hal. Pagi ini kita mengepung halal lagi, berusaha untuk menghadirkan bahwa urgensi halal ini adalah bagian yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kita. Karena ibarat kita bernapas dan berkehidupan, itu ya memang urgensi halalnya adalah tidak hanya persoalan makanan dan minuman, tapi seluruhnya. Bab sosial, bab kesehatan, ini kan seluruh kehidupan kita kan ibadah ya. Kalau kita lihat surat 51 ayat 56 itu kan Allah SWT menghadirkan kita itu, kitanya yang kemudian harus sadar betul bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya aspek kesehatan. Kita kalau cuma mengolah raga saja, kemudian apa antara input dan outputnya diseimbangkan, antara latihan dengan istirahat diseimbangkan, antara protein dengan karbohidrat kita seimbangkan. Tetapi kalau kemudian material ini masuknya ke kita tidak halal, waliyadzubillah, boleh jadi kita badan bagus, sehat, keren, tinggi, gede, gagah, ganteng gitu, tinggi semampai, cantik, menawan, rupawan, tapi hanya dari casing. Akan tetapi ketika berurusan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak ada nilainya dan bubar semua, waliyadzubillah gitu. Sehingga Allah SWT tidak hanya menghadirkan halal dan baik untuk yang kita konsumsi, tetapi cara untuk bisa mendapatkannya juga menjadi lebih penting. Nah, halal ini memberikan dampak positif pada karakter dan perilaku seseorang, dan ini meningkatkan kepercayaan eh, kita kepada produk-produk yang ada. Kalau kita lihat dari aspek religi ya, dalam Islam ini kan makanan halal atau makanan yang diperoleh dengan cara halal boleh dikonsumsi, dan memakan yang halal ini perintah Allah. Artinya kalau kita mengonsumsi makanan halal ini juga dianggap sebagai ibadah dengan cara kita mengakrabkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Dan makanan halal ini kalau diproses secara benar dan berasal dari sumber yang baik, maka dia diyakini akan lebih sehat dan lebih aman untuk dikonsumsi. Makanya proses produksi makanan halal ini seringkali memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangannya tadi. Maka miris kalau tadi kemarin kita ngobrol sama Babe soal ayam yang hanya 1 detik disembelih kemudian dilempar ke air panas gitu, itu mati direbus, bukan bukan mati disembelih gitu kan. Mati disembelih dulu, tunggu dia lepas semua, aliran darahnya keluar semua, dengan dia kalau mekanisme instingtifnya si apa namanya ayam itu pasti dia kelojotan dulu gitu, ngelepas apa namanya mekanisme yang datang dari Allah untuk ngelepas semua aliran darahnya itu. Setelah selesai dia lepas, baru kemudian dimasukkan ke air panas untuk dibubuhi bulunya dan seterusnya gitu. Dan aspek sosialnya kepada kita ketika kita bicara tentang jaminan halal yang ada di kita ini, pengawasan dan keseluruhan yang kita pahami menjadi bagian yang seharusnya setiap orang menjadi masuk ke dalam bagian, wah ini bukan urusan orang lain tapi ini urusan saya sendiri gitu. Nah, ini sudah ada Babe. Ahlan wa sahlan ya, Babe. Ahlan bikum ya Sadodi, Masya Allah. Insyaallah. Yang viral di TikTok, Masya Allah. Sadodi viral banget di TikTok. Oh, Lewat terus di enggak TikTok ah. saya save. Saya save ketika bilang, mana yang aku beriman tapi dengar azan nggak ke masjid. Aduh, Masya Allah. Itu cuma reminder aja, Be. Ya Yang Allah, ya Rabbi. encer-encer aja kalau ada mah. Allah Akbar. Itu seberat-beratnya Ustaz. Yang terberat itu, Masya Allah. Yang terberat itu bagi para pendaki gunung. Ini udah ada Buya Ahmad Hanif juga nih. Masya Ahlan wa sahlan Allah. Buya. Kita
Masya Allah. Assalamualaikum Masya Mas Allah. Akif. Ini Hayakumullah. orang ini yang istiqomahnya luar biasa ini, Masya Allah. Dari zaman berapa tahun itu Ustaz Hanif, ya Allah ini Ya, istiqomah terus, Masya Allah. Membuat kita sehat Pak ya, iri ini sehat Ustaz sama, Dodi. Alhamdulillah, bikhair, barakati membuat doaikum. kita Ini, iri dengan kesederhanaan beliau, dengan keistiqomahan Masya beliau ini. Allah, Masya Allah. Malah Masya kalau Allah. lihat dari kita bertiga nih paling munawar beliau nih, Ustaz. Beliau ini Ustadz orangnya nyantai, apa namanya? Aduh lah orangnya, ngapain nih? Kamu Masya Allah. ngapain ikut-ikutan? Kamu ngapain ikut-ikutan? Ikut ngaji si kucing. Ngaji, ikut Zoom. Tahu-tahu naik. Orangnya Ustadz Arif ini dari dulu Ustadz, orangnya santai, orangnya itu menyejukkan gitu. Ustadz Ini kita ini Ustadz Hanif ini Ustadz kalau lagi naik bus kakinya keinjak, yang minta maaf tuh dia. Maaf ya kaki saya keinjak gitu. ini Udah kita pasti kita itu Ustadz. belajarnya dari asatidz di sini nih dari Ustaz Dodi, Babe Haikal. Lihat aja wajahnya itu. Lagi jalan dia keinjak sama orang. Yang minta maaf tuh dia. Maaf kaki saya keinjak, maaf gitu. Masya Allah. Buya, kepengen tahu nih perspektif halal nih sebetulnya kalau dari sisi para jamaah sahabat MKI lah. Hal-hal apa yang paling mendasar yang kita seharusnya bukan beban para asatidz kan. Kalau Babe sendiri aja mungkin beliau nanggungnya berat banget ini. Kalau saya sendiri yang diampu untuk ngopiak-ngopiak halal, kayaknya bagian yang jadi domainnya sahabat MKI kayaknya hilang peran gitu. Menurut Buya gimana Buya? Masya Allah, ini kita hadir ke sini mau mendengarkan ini Ustaz. Mau Kita mendengarkan sharing-sharing aja, kita Ustaz kopong aja nih Dodi. Buya. Betul Buya? Iya. Ya, mohon maaf ini Babe Ustaz Dodi ya. Ini sharing Nah, saja. kita tunggu memang. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan Amin. thayyiban Amin ya wa Allah. amalan Amin. Allahumma amin. Amma ba'd, ya, yang pertama alhamdulillah ya, senang sekali bisa belajar di sini dengan Babe, dengan Ustaz Dodi dan juga jamaah MKI semuanya. Ya tadi sih niatnya nih pengen denger aja udah gitu. Duduk denger aja. Nggak boleh Ustaz. Dituding Kalau di ada antum buku. itu aneh cuma jadi debu tayamum aja Ustaz. Ini diminta sama Allah. diminta sama guru kita ya. Mohon maaf ini nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ini. Kebalik. Apalagi emang Babe ini kan sudah apa ya kiprahnya insya Allah sudah nasional ya, sudah luar biasa. Allahu Akbar. Memimpin suatu badan yang memang salah satu tugasnya itu adalah memastikan gitu ya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu kemudian halal ya. Nah ini halal ini kan juga luar biasa, ini efeknya kemana-mana gitu ya. Kalau kita umat Islam bukan hanya sekedar masalah baik gitu ya, bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tapi juga berpengaruh ke ibadah kita, ke doa-doa kita gitu ya. Sahih. Ini kita doakan Babe ini semoga selalu diberikan kesehatan gitu ya, diberikan kekuatan. Ya, ini luar biasa ini. Jadi pahalanya ini bisa jadi pahala seluruh masyarakat Indonesia ini gitu ya. Ya Rabb. Amin ya Allah. Itu aja, dan juga Masya Allah Ustaz Dodi juga ini semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kalau ngomong istiqomah di MKI kayaknya nih Ustaz Dodi yang lebih patut nih kita jadikan sebagai teladan gitu ya. Subhanallah gitu. Kalau aneh istiqomah itu ikatan suami takut istri di rumah Ustaz. Ya, untuk ya tentu alhamdulillah juga mudah-mudahan ya seluruh jemaah MKI di sini bisa ikut support gitu ya, alhamdulillah. Dari anggota yang luar biasa banyak ini gitu ya,
dan alhamdulillah bertahun-tahun kegiatan dakwahnya berjalan juga secara support dari jamaah sendiri gitu ya. Dan Betul. mudah-mudahan ini juga bisa selalu ya para penggawa nih, pengurus pembinaan yang di belakang layar, mana nih nggak kelihatan. Mas Selo ya, Ustaz, Mas Holis dan lain sebagainya, juga para pengurus semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya di dalam rezekinya gitu. Dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan urusan-urusannya. Mungkin Ana ingat aja satu hadis Nabi ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya Selama Allah. kita menolong, kita membantu hamba-hamba Allah, insya Allah Allah juga akan membantu dan menolong kita. Apalagi urusan halal ini kan ya untuk hamba-hamba Allah ini urusan yang sangat penting gitu ya. Nah, sekalipun ya kadang-kadang mereka tidak sadar gitu ya. Nah, sekalipun kadang-kadang mereka tidak sadar. Nah, ya kadang-kadang ya masih ada orang-orang yang kemudian ya istilahnya pengennya untung banyak gitu ya tanpa melihat kehalalan. Artinya kan ini mereka-mereka yang seperti ini belum sadar ya. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari tugas kita semua untuk kemudian ya sama-sama kemudian kita belajar, sama-sama kemudian kita mengingatkan akan kemudian pentingnya halal ini. Dan juga tentu kita sebagai seorang muslim kalau bicara halal itu tidak hanya kemudian bicara zat ya. Nah, yang zat yang kita konsumsi, makanan, kemudian pakaian, tapi juga adalah cara. Nah, ini kan cara ini juga sama pentingnya, yang cara-cara ini sudah kadang-kadang zatnya itu sudah jelas halal gitu ya. Zatnya itu sudah jelas, tapi kemudian nah cara-cara ini juga sudah masih banyaklah kemudian kaum muslimin juga mesti kemudian kita sama-sama ingatkan. Nah, sehingga mudah-mudahan dua-duanya ini kemudian bisa halal ya sesuai dengan ikhtiar dan maksimal kita, baik itu kemudian tadi zat ataupun cara kemudian kita mendapatkan. Dan mudah-mudahan dengan demikian ya Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan negeri kita ini, bangsa kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya Allah. Amin. Firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman ya dan kemudian bertakwa, niscaya Allah akan bukakan ya pintu keberkahan dari langit ya. Nah, Ustaz. Kalau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Masyaallah, tabarakallah. Itu kalau ngelihat sejarah masa lalu itu katanya buah itu gede-gede gitu. Terus daging itu katanya nggak busuk. Ini karena ulahnya manusia jadi kacau balau seperti sekarang itu gitu. Nah, ini kalau menyadarkan ya siap ya. Yang Ustaz bilang tadi, daging dulu sama daging sekarang beda ya. Kalau dulu gimana sekarang gimana, itu Anda setelah mempelajari Ustaz, setelah membaca, mempelajari, itu bagaimana cara memotongnya Ustaz. Gara-gara Amerika menantang Anda untuk debat dengan ulama mereka di University Colorado, Amerika. Gitu. Anda betul-betul ditantang. Dia bilang Amerika punya standar dalam menyembelih hewan begini gitu. Jadi itu standar Amerika. Anda dikerebutin lah gitu loh debat. Ya nggak. Jadi gini Ustadz. Anda kalau bawa ayat mungkin mereka nggak beriman. Tapi bawa PBB aja, bawa United Nation aja. Dalam WHO itu darah harus keluar. Itu persyaratan sembelih dunia, kelas dunia itu. Ya, jadi ada 4 itu 4 itu dunia standar WHO tuh Ustaz. Jadi ada trakea, ada yang buat lambung tuh trakea, yang kerongkongan, ada yang aorta, ada yang vena. Itu 4-4-nya mesti terpotong sehingga darah tuh langsung selesai tuh. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Saya bilang gini Ustaz. Zaman dulu emak bapak kita kalau mau motong kambing, kalau mau motong ayam, itu kan sampai betul-betul
betul nggak bergerak gitu loh, sampai Ya. habis tuh darah. Dan kambing yang mau dipotong atau ya kambing yang paling jelas ya, kalau yang saya saksikan setiap minggu tuh potong buat makan di rumah tuh kambing soalnya. Kakek saya itu saya inget banget dulu nggak pakai kulkas-kulkasan, Ya. seminggu 2 minggu digantung aja tuh paha, kalau mau makan tinggal seset, makan tinggal seset sate gitu. Betul Ustadz yang bilang nggak kenapa-napa. Jadi ketika kambing yang dipotong itu atau sapi yang dipotong itu diikat dulu, dibanting dulu, dicekek dulu, digencet dulu, dibengkeng dulu, diapain dulu begitu. Dan apalagi dia melihat darah temennya dalam penyelenggaraan kurban itu keluar hormon kortisol di dalam tubuh hewan itu yang ingin perawanan. Jadi dia tuh melawan Ustadz, dia tuh Ya. melawan untuk tidak disembelih. Sehingga ada yang kabur, ada yang apa tuh melawan. Sehingga ya begitu. Nggak enak lagi. Jadi dagingnya nggak enak, keras, aromanya nggak wangi dan seterusnya. Karena melawan. Jadi dia tuh melawan. Dia tuh nggak redok, dia nggak rela dipotong gitu loh Ustadz. Ya. Lain halnya dengan orang tua kita. Kalau saya ingat banget gitu loh. Kalau ada baskom diisi air dikasih gula Jawa. Ya. Memotong nih gitu. Karena ayah saya, kakek saya itu menenteramkan hati kambing itu dengan cara seperti itu. Jadi kambingnya dikasih makan air gula. Kadang-kadang Disenengin dia dulu ya. iya disenengin, dikasih apa namanya daun mangga, daun kebembem itu jadi airnya wangi daun begitu diminum airnya manis gitu. Waktu Itu itu masih belum ada Onuna tuh, Be. Premium kenapa? sugarnya. Belum ada Onuna tuh. Nggak ada. Premium sugarnya teh Nadia ini. Nggak ada. Jadi, aduh. Jadi kemudian ya dipotong tuh redo gitu loh. Apalagi diajak ngomong gitu loh. Ya Allah, jangan bilang dia nggak ngerti apa kata kita gitu loh. Seperti saya bilang kemarin, uji coba gitu loh. Uji coba, Anda yang punya kucing di rumah, tatap matanya, kata-katain gitu loh. Omelin dengan cara dalam hati. Lalu tatap matanya dengan menemburkan kasih sayang, coba. Kan Rasulullah bilang, siapa yang menatap wajah ayah ibunya dengan senyum ya itu, dan aduh itu udah pahala yang tak hingga untuk hanya membuat mereka tersenyum. Masya Nah, Allah. jadi ketika kambing itu disembelihnya dengan cara yang demikian, kalem orangnya, sholat, pakai bajunya juga enak, sopan, dielus gitu ya, lehernya, kepalanya, Bing. Waduh, bismillah masuk surga nih, ente nih, masuk surga nih, sembelih nih, gitu. Ya Allah, Ustaz, itu digantung sama kakek kita seminggu, Masya 2 minggu. Allah. Ya nggak ada kulkas-kulkasan, nggak ada bau-baunya. Masya Emang Allah. begitu. Ana Jangankan, pernah, Be. Waktu hajian nih, Be, 2007 nih. hmm, Diajak sama pembimbing aneh Ustaz Zudi, dia pembimbing terbaik se-Jawa Barat. Aneh diajak 2007 ke Muaisim. Muaisim itu ah, slaughterhouse tempat penyembelihan. Itu ya, takroninya tinggi, gede gitu, pakai kerambit doang, Ustaz. iya, Kayak kerambit itu yang jempol masuk ke ringnya itu, terus pisaunya tuh ah, cuman pendek gitu aja. Itu ah, itu sampai Masya Allah luar biasa. Itu mereka satu kelompok, kita ada berenam gitu, alat-alatnya sih canggih-canggih. Tapi tekniknya luar biasa. Diumpetin dulu, mereka nggak dikasih lihat penyembelihannya, dikeluarin cuma 6, 5 gitu. Terus itu pertama itu eh, yang bikin saya geli adalah sayang videonya udah lama banget hilang nggak tahu kemana. Itu si si takroninya itu yang orang-orang Turki atau Mesir tinggi gede gagah gitu, itu cuman bilang Allahumma sholli ala Muhammad, yang nyaut itu kambing, Be. Gitu. Nah, ini yang juragan juragan kambing pelosok datang nih sama kita nih, ahlan wa sahlan, Abah Ruli. Masya Allah. Sehat, Bah? Ahlan Big Ustaz, ya Alhamdulillah sehat Masya Ustaz. Allah. Ini Nikmat banget ini ngobrol-ngobrol kita luar rame-rame ya Allah biasa. ya Rabbi. B, Abah Ruli ini, B, bawa yang namanya kambing, bawa yang namanya sapi sampai ke pelosok.
itu dibagiin ke yang kemarin Gembita korban kita itu berapa tempat itu beliau nggak tahu ngampu berapa itu. Kalau boleh cerita Zat, itu senangnya Oke. mereka dapat dapat makanan halal dari kurban itu, kalau boleh sharing oleh-olehnya Zat. Insya Allah Tafadhol ya. Zat. Jadi kita kemarin tuh ada di beberapa tempat Ustaz ya. Yang pertama ada di ke Kampung Mu'alaf di Pinrang ya. Terus kemudian ada di Maros, kemudian ada di Pulau Sula. Jadi memang agak jauh-jauh. Jadi kalau yang di mana tuh? Yang di Maros itu untuk nyampe sana itu kita perlu nyeberangin 3 sungai dan nggak ada jembatannya. Allah. Yaitu eh m- mereka belum pernah ada kurban di sana Ustaz. Jadi memang benar-benar Astagfirullah. ini baru pertama kali itu ada kurban di sana. Ya Allah. Alhamdulillah itu jadi 1 sapi ya kita sembelih di sana dan 2 kambing 1 sapi 2 Masya kambing. Allah. Kalau sapinya ada dari lokal, tapi kalau kambing itu kita harus bawa Ustaz dari kota. Jadi kalau di sana nggak ada kambing. Jadi benar-benar harus digendong tuh, gendong kambing bener tuh. Iya, di dokumentasinya tuh kelihatan Iya, itu. digendong kambing bener. Dan Masya Allah. apa ya? Kita kan masak bareng setiap karena memang semuanya bareng. Itu Masya Allah itu kegembiraan mereka itu luar biasa sekali gitu loh. Yang di Pinrang juga sama ya. Dan di semua Alhamdulillah itu memang tempat-tempat yang apa namanya eh ada saudara-saudara kita gitu ya, saudara-saudara kita dan mereka butuh butuh kurban setahun sekali itu membuat mereka itu merasa ada saudara gitu kan Masya Masya Allah. Jadi, Allah. dan Masya Allah. ini sedang Penghasilan mereka apa Ustaz rata-rata? tani Ustaz, jadi tani mereka rata-rata kebun, Oh. mereka kebun sama ini, jadi Oh. berkebun terus mereka punya kebun-kebun kayak jagung, ada juga yang nanam kopi. Kalau yang di Pinrang kopi Beh. Ajib. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Itu kalau ngelihat bagaimana takrodi di slaughterhouse-nya Mina itu, jadi kira-kira jalan kalau dari tempat saya itu Masjid Kuwaiti di belakang itu, maktab belakang itu kira-kira sekitar 5 kiloan gitu. Itu kami bawa akhirnya. Itu cara cara ngelolanya, Masya Allah. Begitu mereka sholawatin, mereka jawab, "Mbak," gitu. Terus dipanggil, diambil gitu, di 55 gitu. Kalau dipanggil mungkin namanya agak repot. Itu cepet banget. Eh, direbahin gitu, terus kemudian ada lafaz yang paling sering mereka ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa Wah, huwas samiul Samiul alim. Itu Alim. bismillah ya Allahu Akbar. Itu jadi tekniknya itu kalau ini lehernya kambing itu kata mereka ditunggu sampai nafasnya terhembus. Jadi di tengkak dagunya gitu. Jadi begitu hembusan nafasnya keluar baru ditarik Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu begitu didorong nggak apa istilahnya. Kalau jotannya itu nggak parah banget itu. Cuma goyang-goyang sebentar habis itu udah. Jadi Betul. senyaman itu mereka. Dan Betul. yang unik itu gini, Be. Eh, kalau Abah mungkin udah biasa ya ngelihat kambing digantung kaki diambil dari kencatnya terus di apa tempat Buya mungkin di Padang sana juga kalau digantung itu biasanya diikat-ikat kakinya gitu. Itu cuman ditusuk pakai satu besi gitu di tulang apa ya di tulang tungkainya itu ditusuk di situ itu si karambitnya itu cuman dipotongin sedikit saja diputer begitu ke kakinya itu terus kemudian ditarik ke selangkangannya itu kayak buka jaket jadi nggak dikulitin kisik satu-satu nggak ada tuh langsung turun semua langsung telanjang itu. Nah itu kepala sama usus langsung turun ke ada kayak apa namanya kayak ban berjalan gitu tapi itu langsung dibungkusin pakai kain khusus gitu terus itu masuk ke freezer nah, itu mereka kirim ke Afrika Selatan ke Sudan ke mana segala macam tapi ngelihat bagaimana memperlakukan itu menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, kepengen Nah, kita juga punya punya apa namanya punya slaughterhouse yang kayak begitu. Nah, Juleha itu kayaknya perlu perlu belajar ke sana juga tuh, Be. Cuman iya. badannya kalau di kita gedean kambingnya sama takroninya kalau di sana gedean gedean takroninya sama kambing-kambingnya gitu. Abah punya It- oleh-oleh menarik ya, Abah?
dari tempat-tempat itu, Bah? Apa kata mereka, Bah? Jadi kalau ini ya, jadi kalau mereka itu yang mungkin lebih pada ini ya, lebih pada eh, kan di daerah-daerah yang kayak di Pinrang itu ya. Jadi mereka itu anak-anaknya sekarang kan sudah kita masukin di pesantren, Beh. Jadi kita masukin pesantren di Pinrang dan ayah ibunya kan banyak yang masih animis. Yang masih animis. Jadi mereka itu ketika anaknya pulang mereka itu ini ya, tolong nih sembelih sendiri kalau 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 sembelihan kami kamu kan nggak bisa makan. Jadi anak-anak itu sekarang sudah apa namanya? Sudah ini sudah kayak eh, orang tuanya sangat ini ya, sangat mendukung kita gitu dan kemudian mereka penyediaan makanan halal itu mereka mereka takut nih karena dia tahu ya orang anak-anak itu nggak bisa makanan sembelihan dengan mengucap lafaz Allah kan. Jadi orang tua itu memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyiapkan makanan halalnya, terutama daging ya, daging-dagingnya seperti itu. Dan yang paling ini tuh sekarang mereka sudah tidak ini, sudah tidak ada hewan-hewan ini, sudah tidak karena tahu bahwa anak-anaknya harus makanan halal, jadi mereka sudah ternak-ternak yang tidak halal itu sudah tidak ada. Dan itu Insya Allah. buah perjuangan apa ya jadi ada salah satu petugas KUA yang beliau itu ini ya petugas KUA ada namanya Ustadz Farid itu Hirits dari Libya dulu dia di Libya kemudian sekarang jadi petugas KUA di sana. Beliau tuh yang terus apa ya terus mendampingi mereka terus jadi akhirnya sekarang yang hewan-hewan yang tidak yang dulu banyak jadi dulu itu di pinggir jalan banyak sekarang udah nggak ada karena dia tahu anak saya sudah muslim anak saya sudah ini dan harus makanan-makanan halal itu mereka sudah sangat aware sekali terhadap ini jadi mereka udah cukup apa ya eh, dukungan terhadap putra-putrinya yang itu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan di sana apa celengan cuma dalam bentuk ayam ya atau apa stroberi yang itu jadi mecahnya bukan apa celengan ayam gitu. Celengan tapi ayam sih. Ini celeng apa ayam sih sebetulnya gitu. Ustaz, Ya, siap deh. di apa namanya? Di Dieng, saya diundang ceramah di Dieng. Ya, Wonosobo. Dan kemudian karena waktu sempit, akhirnya waktu itu saya ceramah menjelang Idul Adha. Nah, di Desa Dieng itu ketika saya berceramah subuh. Jadi malam saya udah sampai gitu. Dan istirahat di rumah penduduk. Ya. Waktu saya tiba agak maghrib Isya, kota itu udah ada sepi. Saya bilang kok sepi ya gitu ini kota ya gitu Dieng kampung. Saya lupa nama desanya. Ya. Lalu kemudian ketika saya subuh saya lihat ternyata masjid penuh. Waduh penuhnya masjidnya itu tingkat 3 dan masjid itu paling bagus bangunan masjid itu ketimbang semua rumah yang ada di situ. Masya Allah. Dan uniknya ketika saya jalan menuju ke masjid, ketika saya jalan menuju ke masjid, itu kira-kira beberapa rumah sebelum masjid itu mengeluarkan keran sama selang dan menawarkan kami, "Uduk di sini, Mas. Masya Allah. Uduk di sini, Mas." Bukan satu rumah, beberapa rumah. Saya bilang, wah, ini ada yang aneh dengan kampung ini nih begitu. Jadi bukan cuma begitu, air juga ditaruh di depan rumahnya menuju ke masjid. Rumah-rumah ruang kampung, Ustaz. Iya. Minum dulu, wudhu di sini Mas. Jadi dia tuh kepingin air rumahnya tuh dijadiin buat wudhu. Jadi jangan mengganggu masjid lah begitu. Kok budaya di sini begitu? Kemudian saya berceramah. Karena penduduknya udah kayak begitu, ceramah saya bercanda rumah saya apa? Membuat suasana tuh semakin indah lah ke masjid gitu. Lalu kemudian karena penduduk situ baik, begitu saya tergerak. Gimana kalau umpamanya kita taruh uang di sini untuk beli kambing buat mereka? Saya bilang gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, oke, kita kumpulin duit yuk, kita buat beli kambing berapa ekor gitu. Ditolak sama mereka. Kenapa, Kenapa? Kenapa? Oh, jangan Bapak. Pak,
kita di sini dia bilang di sini kita ada 400 kakak kalau saya tidak salah ya, 400 kakak gitu ya. Dan dia hewan kurbannya dia itu lebih 800 sampai 900 ekor setiap tahun. Masya Allah. Jadi justru yang dibagikan itu justru keluar kampung. Jadi kampung-kampung sebelah, kampung tetangga yang notabene ini menurut penglihatan kita lebih bagus gitu, justru mendapatkan hewan kurban setiap tahun nama kampung itu. Jadi dia bagiin hewan kurbannya dia tuh ke kampung-kampung tetangga. Masya Allah. Nah, kampung itu Ustadz, Ya. rupanya adalah yang masih ingat cerita yang ada satu kampung yang di tahun 49 yang ditimpakan itu, kampung apa itu? Legetang. Lagetan. Ya. Yang dimana orang-orang yang bermaksiat kemudian, nah itu yang saya singgahi itu sebelah kampung Legetang Magetan itu. itu. Sebelahnya kampung itu. Ya. Yang saya kunjungin. Dan memang dari zaman dulu takwa dan kurban adalah tradisi dia itu seperti itu. Jadi saya bilang sampai naik yang sakit pun didorong untuk ke masjid subuhan. Saya bilang ini apakah ada tablik akbar saya mah? Bukan. Memang tiap subuh mereka ramai kayak gini. Masya Allah. Itu mungkin karena kapok dari sejarahnya Legetang itu mungkin ya. Mungkin juga karena Ya. memang dia menjadi akhirnya kampung ke sebelah itu yang selamat yang gunungnya melintasi kampungnya dan menghantam kampung Magetan itu ya itu dia. Saya nggak tahu. Saya ya Allah kamu ini ganggu ya. Kamu terus-terusan ya. Saya nggak tahu itu apa namanya. Ternyata itu ya, maksudnya saya tidak ada rencana untuk mengunjungi kampung itu. Saya cuma diundang sama teman di situ, saya datang, ya begitulah kejadiannya. Allahu Iya. Akbar. Iya, Dan di ini sana. mengkonfirmasi apa yang Ustadz Hanif sampaikan, gitu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan memang kampung itu memang rata-rata begitu. Jadi petani di situ, petani kentang dan petani tembakau. Iya. Ya, yang kedua-duanya dibayarnya pakai dolar. Jadi waktu krisis 98 kita lagi pada kesusahan, dia lagi sekaya-kayanya. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang bayarannya dolar, Zat. Kentangnya, tembakonya. Kentang diambil sama para pengusaha dari Amerika, datang untuk beli dan borong kentangnya gitu loh. Begitu juga dengan tembakonya. Jadi mau dolar naik, mau dolar turun, mau saham naik, mau saham turun, kampung urusan, itu ya? tetap berjaya dengan kekayaannya karena Allah. takwanya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Buya, urgensi halal ini kan setiap orang ya perlunya itu. Kalau dari sisi perolehan arisan itu gimana, Buya? Betul itu Ustadz Hanif itu. Ini ada banyak Ustaz. Ya, mungkin sebelum arisan ya Sadodi ya. Tadi pas Mbak Ben nyeritain bagaimana orang tua atau kakek dulu nyembelih. Saya juga teringat tuh waktu saya baca-baca kitab fikih itu, waktu diceritakan di situ Nabi menyembelih kambingnya, sama sekali nggak diceritakan ada yang bantu atau ada yang ngikat gitu kan, dan di situ kan di hadis itu mengatakan Nabi melakukannya sendiri gitu ya. Artinya kan ya saya membayangkan kambing ini nggak melawan gitu kan, kambing ini nggak meronta gitu ya. Artinya kambingnya ini nyaman gitu ya. Nah, subhanallah, jadi saya teringat hadis itu makanya takut lupa nih, saya sharing aja gitu. Ya kemudian ya kalau kita bicara arisan, ya sebetulnya arisan ini kan niatnya adalah tolong menolong gitu ya. Ya Tolong menolong. Allah. Nah, Ya, terus. dan saling meringankan gitu ya, saling meringankan. Dan kalau kita lihat antar anggotanya itu kan meminjamkan gitu ya, meminjamkan
kemudian nanti dicicil di store, ya store itu adalah cicilan. Nah, kalau semangatnya harusnya memang semangatnya seperti ini, dan kalau seperti ini itu masuk dalam bab tolong menolong ya, dalam bab tahun, kemudian bab qarat, dan insya Allah itu justru baik gitu ya, masuk tadi dalam bab saling meringankan, Ya. menolong hamba Allah yang lain gitu kan. Nah, Tahun. tetapi jangan sampai kemudian arisan itu dijadikan sebagai apa, terlalu banyak ketentuannya gitu ya, atau misalnya dijadikan sebagai apa, banyak syarat-syarat, misalnya harus bayar uang ini, bayar uang ini. Nah, ini kan nanti yang tadinya tolong menolong semangatnya udah pindah nih gitu kan. Bukan lagi Ya. saling tolong menolong, tapi nyari apa, nyari keuntungan. Nah, ini kalau nyari keuntungan ini hati-hati, bisa-bisa akarnya nanti berubah, yang tadinya dari kita menolong kemudian menjadi bisnis gitu. Nah, kalau bisnis kan tentu kacamatanya sudah beda gitu ya, pandangan sudah Iya. beda. Jadi Iya. siapapun mungkin ya kalau yang ngurus arisan ya harus pertahankan tuh semangat itu tolong menolong gitu kan. Kalau bisa ya nih, alhamdulillah nih kalau di kampung-kampung saya lihat mereka itu kadang-kadang mereka giliran mereka nih dilihat yang lain butuh, itu mereka dahulukan yang lain gitu. Kamu aja kata gitu. Padahal Nah, itu ini jatahnya mereka. PR nih Bu ya, mohon Nah, izin motong pembicaraan lah Bu ya. Banyak di antara para ibu-ibu itu yang mungkin mereka nggak paham atau memang nggak mau nanya atau apa gitu, pikir bapak-bapak urusan bapak-bapak, ibu-ibu urusan ibu-ibu gitu. Itu ada arisan yang kemudian kalau dapat duluan mesti bayar. Nah, itu boleh nah, nggak dalam nah arisan? itu udah artinya kan udah rebutan jadinya gitu kan, pengen dapat duluan. Nah, itu kan jadi jatuhnya nggak halal kan ya begitu kan? Nah, ya betul itu Tuh, makanya ibu-ibu tadi itu. dengerin tuh nggak boleh tuh Bu ya Bu. Itu udah pindah dari apa, atau bahkan misalnya pengen ikut arisan itu harus bayar gitu kan, harus bayar uang adminnya lah atau uang kepesertaannya gitu ya. Jadi akhirnya itu tadi itu bisa geser dari kemudian tolong menolong jadi ya jual beli gitu. Nah, kalau jual beli ya berlaku ketentuan jual beli gitu kan, ketika Jadi dia riba, membayar. Ustaz. Nah, Iya, yang kan? dia bayar itu apa kan gitu. Iya. Satu lagi Bu ya, konsumsi yang nggak datang mesti bayar konsumsi juga. Itu gimana tuh? Nah, ya itu. Jadi prinsipnya arisan itu kalau sudah Hukum. terlalu banyak aturan gitu ya, apalagi harus bayar konsumsi, kemudian yang nggak datang tetap tetap bayar, ya itu kan sama seperti tadi uang kepesertaan gitu ya. Nah, ya khawatirnya itu tadi tambahan gitu kan, tambahan dari pinjaman atau dari uang yang kemudian dia dapatkan. Nah, ya kalau tambahan ya berarti jatuhnya tadi seperti yang juga disinggung oleh Babe, bisa-bisa jadi masuk dalam bab riba gitu. Itu kan jadi hasil arisan jadi gimana tuh? Jadi nggak halal juga kan? Nah, itu dia. Ketidakhalalannya tentu tidak membatalkan semua yang halal. Keharamannya tidak membatalkan semua yang halal. Jadi keharamannya hanya berlaku pada penambahannya, Ustadz. Iya. Afwan. Tidak seperti inilah, seperti tawanu ini nggak keluar sehingga yang ada hanya apa namanya. Jadi gini, kalau istri saya izinkan ikut arisan karena saya memantau dan melihat gitu arisannya itu memberikan manfaat. Jadi kalau nggak ada arisan ini katanya susah disuruh ngumpul gitu. Sementara ngumpulnya bagian daripada silaturahim. Iya. Sementara ngumpulnya bagian dari, jadi dia mengambil Manfaat. ngumpulnya gitu. Ya. Nah itu, oh nggak apa-apa saya bilang gitu. Justru bisa sharing, bisa saling bantu. Siapa yang lagi kesusahan jadi dicurhatin gitu. Jadi ya alhamdulillah aman lah begitu. Alhamdulillah. Iya, Ini ini sering sedikit lagi saat mirip ini saat kan ada juga yang mempermasalahkan tukar menukar hadiah gitu ya. Mungkin tukar kado. kita pernah dengar ada ustadz yang bilang nggak boleh katanya gitu kan. Nah, mirip dengan arisan ini. Iya. Kalau kita kan semangatnya
Kalau ngasih hadiah itu kan bagus ya, tahadu tahabu ya, saling kita dikasih hadiah senang ya, kita saling mencintai. Ya, Nah, tetapi tahabur. memang kalau kemudian ngasihnya itu niatnya pengen dapat yang lebih gitu kan, saya ngasih 50.000 nih, kira-kira saya ngincer hadiah yang lebih gitu kan. Atau kemudian dia dia ngasihnya berusaha kemudian dikecilkan nilainya supaya dia untung. Nah, ini kan sudah bukan ngasih hadiah niatnya. Nah, yang seperti itulah bisa jatuh akhirnya bukan ngasih hadiah lagi, tapi dia transaksi gitu kan. Nah, ya kalau transaksi berlaku, baru itu Ya. berlaku harus Tukar bebas kado boros. dong, tukar kado Ustaz. Iya, tukar Iya. kado, Ustaz. Makanya Makanya tukar kado suka dibatasin 50.000 atau berapa gitu. Dikasih batas. kalau bisa itu Ustaz, kalau emang benar-benar tukar kado saling beri hadiah, harusnya nggak usah pakai pembatasan-pembatasan, karena kan dia niatnya ngasih hadiah gitu. Ya. Nah, siapa tahu ada yang ngasih gede gitu kan. Nah, itu kan juga ya supaya yang ditumbuhkan itu semangat mereka berbagi itu nggak sebenarnya saling ngasih hadiah gitu, saling Insya Allah. mencintai. Nah, jadi kalau udah banyak syaratnya, banyak ketentuannya, ya tadi ini kayak kayak untung-untungan jadinya kan. Ya. Dapat apa nih gitu. Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan gitu ya. Iya, ini sahabat MKM mesti diingetin terus ini soal begini-beginian nih. Abah Ruli mungkin punya banyak cerita itu. Dari mulai yang anaknya beginilah, begitulah, apa segala macam gitu. Kalau boleh sharing-sharing, Bel, dari daerah banyak banget ini. Kalau Bel paling sering keliling ini. Ya, jadi kalau di kemarin ada satu daerah kalau itu arisan kurban. Jadi mereka itu memang saking ininya, saking pengennya itu di daerah mana tuh Cilacap, di daerah Cilacap itu mereka arisan kurban. Jadi warganya itu karena memang nelayan memang kurang mampu. Jadi mereka itu buat arisannya arisan kurban. Jadi sebulan itu berapa ya? Sebulan itu berbayarnya itu 100.000 atau berapa gitu. Jadi saya lupa. Jadi per 3 tahun mereka ininya. Jadi per 3 tahun eh, mereka apa namanya dan satu putaran 3 tahun ya. Dengan harga kurban kan sekitar 3.600.000-an lah gitu ininya. Jadi mereka tahunnya gitu ya. Tahunnya untuk kurban seperti itu gitu ya. Walaupun ya saya bilang udahlah saya nggak mau masuk dalam ranah-ranah ini ya. Tapi bagaimana semangat mereka itu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu yang menurut saya perlu digalakkan, Bang. Dan ini kan semangat orang-orang kita ya, orang-orang kita yang mungkin tadi kalau Babe di daerah Dieng dengan mereka punya luar biasa, mereka punya banyak resource yang mereka akhirnya kurbannya banyak banget, dan itu kan berapa kali di ini juga ya, daerah itu sempat di shoot juga ya. Kalau di daerah lain modelnya saking pengen kurbannya mereka ngadain arisan juga tuh, arisan kurban namanya, mereka arisan kurban. Jadi 100.000 dan itu memang luar biasa. Dan kemarin juga gini, di daerah di kampung ya, di kampung di Jawa Timur itu eh, ada beberapa buruh tani yang itu mereka itu ini ya, mereka itu paling duluan bayar kurbannya dibandingkan yang lain-lain deh. Jadi mereka itu nyimpan khusus, nabung khusus untuk kurban. Itu tuh bahkan kalau kita lihat rumahnya, ya Allah ya, rumahnya itu aduh sederhana, mungkin bukan sederhana lagi deh. Masih lantainya itu masih masih mester gitu kalau orang-orang bilang. Prasejahtera gitu ya. Iya, Iya, iya. masih Tanah. sangat ini, masih mester, bahkan ada yang eh, ya kondisi hidupnya sangat sangat ini banget gitu. Tapi mereka untuk berkorban tuh mereka Masya Allah ya, mereka mendahulukan itu gitu. Dan mereka itu ketika dari awal bahkan sebelum baru dari Syawal itu, setelah Syawal mereka sudah bayar ini untuk kurban kami. Itu di Masya musola-musola Allah. seperti itu. Jadi kemarin Masya itu Allah. sampai akhirnya di stop, di musola itu di stop untuk di namanya musola Ar-Raudhah, di Ar-Raudhah dekat apa namanya, dekat sini gitu. Jadi akhirnya karena terkumpul 8 sapi itu dari satu lingkungan yang itu tuh hampir mayoriti buruh-buruh tani gitu. Dan akhirnya udahlah di tempat lain aja ya, di tempat lain, kalau di sini udah nggak sanggup ini ngerjainnya, nggak sanggup gitu, bukan bukan nggak mau ini ya, nggak sanggup ngerjainnya gitu. Jadi sebenarnya semangat hari ini tuh girohnya itu masyarakat itu luar biasa sekali ya, apalagi nanti terkait dengan dengan syariat itu, Masya Allah, udah sangat awareness-nya tinggi gitu di Luar kampung-kampung hari biasa. ini tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu, Masya walaupun Allah. memang tidak semuanya seperti itu. Ya. Aduh, Masya Allah. Ini apa? Ya Embun. buyut Ustaz. Buyut saya itu namanya
Mardio. Orang Betawi bilang gitu. Karena encing, manggilnya cing iya gitu. Buyut saya ini, jadi saya punya umi saya punya ibu, ibunya lagi punya ibu. Orang asli Tenabang, Betawian, kebun Ya. kacang. Saya masih ingat, nggak akan lupa, pada setiap hari raya tuh dia nginepnya di tempat kami di Kampung Melayu. Insya Allah. Dan dalam kondisi kayak begitu, walaupun abah setiap tahun itu motong, ya beberapa ekor bahkan, buyut saya ini tetap dia ikut motong begitu. Ya. Dan saking dia kalau di Tenabang karena keadaan yang orang miskin ya nggak mampu, tetap dia berkorban. Yang mungkin orang-orang ustadz zaman sekarang mengatakan, wah itu bukan korban, nggak sah. Korban harus sapi, korban harus unta atau kambing. Saking nggak mampunya dia berkorban burung darah. Ya. Burung darah zaman itu cuma 100 rupiah. Ya, 200 rupiah, 300 rupiah paling cakep, paling gede. Cuman tahun berapa tuh, Be? Itu ya tahun ya berarti 70-an kan. Itu saya masih ingat banget Ustaz. Ada katanya yang penting itu menumpahkan darah. Jadi mungkin orang sekarang bilang itu bukan korban, terserah, tetapi semangat untuk menyembelih dan dia goreng tuh burung darah, dia bagi orang yang lewat, disitulah yang kita semangatnya yang kita ambil di situ. Dan itu terjadi, dan itu betul-betul di depan mata kepala kita. Ya Allah, kata umi saya tuh. Siapa yang motong, Bu? Gitu, namanya ibu, kita panggilnya ibu, bukan ibu ibu. Siapa yang motong? Iya, ntar gue potong pakai bismillah, ya gitu ya. Pakai bismillah gitu. Itu dia, sampai burung darah. Demi semangat berkorbannya. Masya Demi Allah. semangat berbaginya, walaupun nggak punya apa-apa. Masya Allah. Ini ada pertanyaan ini buat Buya nih. Kalau ada non-muslim yang memberikan hewan untuk diniatkan korban, bagaimana hukumnya? Ambil, Betul, ambil. ambil, potong. Ambil, potong. Saya tiap tahun itu di Masjid Baitul Salam lebih daripada 15 tahun kali itu ya. Jadi panitia kurban. Di depan Baitul Salam itu ada ya orang yang disegani namanya Pak Agus Sahwat. Pak Agus Sahwat itu tiap tahun pasti ikut nyumbang. Dan kita minta duluan kambingnya Pak Agus Sahwat yang mana? Tuh yang itu tuh ditandain, tandain. Malam-malam dari kita potong Ustaz, malam takbiran. Karena nggak ada hubungan sama korban ya. Nggak ada hubungannya dengan kurban, malam takbiran kita potong. Udah Iya, gitu iya. Mereka cuma punya kebaikan, pagi-pagi dunia. pagi-pagi sop udah mateng. itu panitia kurban menengok-nengokan. Ini panitia ngerti nggak sih? Gitu. Ngerti nggak sih? Ini nggak boleh kita makan, haram ini karena ini orang berkorban itu setelah Id. Dalam hati saya bisikin pelan-pelan, no, punya kambingnya Pak Agus Sohwat. Gitu. Nah itu kalau secara fikihnya gimana Bu ya? Ya memang jatuhnya bukan kurban ya, tapi memang halal untuk kita gitu. Memang jatuhnya sih bukan kurban ya, karena kan memang kurban itu ya ketentuannya dari Muslim gitu ya. Tapi ya itu tadi bukan berarti kita nggak boleh makan, boleh-boleh aja. Makanya tadi benar itu Babe terima aja gitu. Malah lebih enak, lebih leluasa. Kita mau potongnya kapanpun bebas gitu. Itu makanya malam takbiran udah dipotong duluan ya. Di tempat aneh waktu aneh jadi belantik, jadi apa pedagang kambing waktu itu Masya Allah. Ada juga orang gereja yang ngedeketin gitu, terus katanya kami mau kasih itu buat korbannya orang masjid situ. Jadi maksudnya potong kasih ke masjid situ maksudnya. Saya bilang gini, coba tolong panggil orang masjid supaya diatasnamakan dia. Nah, itu jadi oh iya, akhirnya dipanggilin orang masjidnya ada atas nama dia, jadi dapat hadiah dan halal gitu. Bismillah, insyaallah. Kalau Abah mungkin punya cerita yang unik lagi lah soal bagaimana menerapkan halal di masyarakat kita ini. Soalnya nemu yang aneh-aneh kalau dari kabar dari pelosok gitu. Kadang-kadang ngabarin tuh, Ustadz,
mohon kasih dana buat masang pagar karena babi sama anjing masih berkeliaran di musola kami. Itu langsung aduh gitu kan jadi. Gimana, I- Bang? Iya, iya, Sat. Jadi kalau kayak gitu-gitu memang paling sering ya gitu ya, yang antum ceritakan yang paling sering itu yang beberapa tempat tuh kayak gitu ya tentang babi ini gitu dan eh apa ya? Kalau di kemarin ya kalau di kita gini, kalau di kita kemarin lebih pada daging kurban itu kita bagikan juga tidak hanya untuk yang muslim ya, Ustaz. Jadi memang untuk yang Ya, non muslim juga. Jadi memang di beberapa daerah di kampung-kampung ma'alaf ini bagian dari kita syiar kita. Jadi ketika kurban itu akhirnya makanan itu dagingnya dimasak bareng-bareng kemudian sekampung semuanya. Sekampung kita ajak makan bareng tuh, termasuk yang di situ ada non muslim sebenarnya. Bahkan ya. ada apa namanya? Ada salah satu pendeta itu ikut bantuin gitu. Jadi memang di situ akhirnya inilah menjadi kurban itu menjadi waktu tempat kita untuk mensiarkan agama kita dan mensiarkan Masya Allah. kebaikan-kebaikan gitu. Jadi Masya Allah. itu yang jadi dan akhirnya yang terakhir ya ini ada 7 anak yang orang tuanya itu meminta agar anaknya masuk Islam dan akhirnya dipesantrenkan di pesantren Darussalam namanya Masya Allah. Darussalam di Pinrang ya. Jadi pilihannya di sana 2 ya. Anaknya itu kalau ke Pinrang jadi Islam, kalau ke Toraja jadi Nasrani gitu. Jadi pilihannya 2 saja. Jadi eh, dari berkah ini berkah kurban istilahnya gitu. Masya Allah. Karena melihat kebaikan-kebaikan yang ada dari teman-teman gitu, itu apa namanya? Kebaikan dan syiar Islam akhirnya mereka titipkan anaknya pada pesantren gitu. Jadi akhirnya sekarang ada sekitar lebih dari 20 anak dari 4 kampung itu sekarang jadi muslim dan orang tuanya mendukung sekali, Sat. Orang tuanya mendukung sekali gitu. Masya Allah. Jadi Masya itu Allah. yang jadi apa ya? Kayak gitu, seneng lah gitu. Seneng dan mereka itu kalau di sana Zat, kalau kemarin juga ini kok ada yang nanya ke saya kok masjidnya ada listriknya? Iya karena ada turbinnya. Jadi mereka pakai turbin, jadi ada pakai mikrohidro. Jadi masjid sana ada turbinnya, tapi Masya jangan pernah Allah. berharap ada sinyal ya karena jauh banget ya ada sih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dimaksud SWT, kita balikin dulu ke Ustadz Khalis, kita ngobrol nggak berasa, tahu-tahu udah 6:30 aja ini. Karena masih ada giat yang lain lagi. Ustadz Khalis, kita balikin ke Antum, mungkin ada yang mau sharing dari sahabat MKI. Tafadhol Maskur. Silakan, Ustadz. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah ya, berkumpul para guru kita di majlis ini. Ini sebuah kenikmatan, tentu kenikmatan akan lebih sempurna ketika kita terus istiqomahi kajian-kajian di MKI ini. Dan tentu menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Dan silakan jamaah Ya. yang ingin sharing, bertanya, atau eh, ini, karena ini para guru mumpung hadir semua, jadi bisa lebih lengkap lagi penjelasannya. Bunda Aisyah yang udah lebih dulu resen, silakan. Maka Uni. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi punya pengalaman waktu masih suka turun baksos gitu, Ustadz. Terus gini, jadi orang bilang kampung itu kampung murtad. Di Cianjur itu di Ciranjang. Begitu kita baksos ke sana, ternyata bukan kampung murtad, tapi justru orang di sana itu tadinya itu non muslim gitu. Ya. Dan mereka akhirnya mu'alaf gitu kan. Masya Allah. Tapi mereka sudah mu'alaf, tapi di rumah-rumah mereka itu tanda salib, gambar-gambar Bunda Maria itu enggak turun gitu di Ya. dinding mereka itu gitu. Hmm. Nah, kita yang baksos nih tim kan harus sholat nih. Karena pastinya nggak ada masjid di sana gitu kan. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu? Kita sholat di rumah yang ada gambar-gambar seperti itu gitu, dan di setiap rumah itu masih berkeliaran binatang-binatang ya anjing itu gitu. Sampai-sampai kita kalau ke sana tuh kalau ada anjing tuh kita minggir gitu karena kan mereka tuh anjingnya dilepas semuanya gitu. Ya. Nah, itu Ya. bagaimana hukumnya? Tuh. Ustaz. Buya Hanif, tafadhol. Sebelum ini saya sebelum izin sebelumnya saya mau menjawab kan mau pergi mau menjawab yang di itu
Babe Haikal yang WA itu, yang di grup ya, apa yang di chat ada. Iya. Iya, Iya, Pak baik. Agus Pur ya. Pak Agus Pur, Pak Agus, di dalam tubuh sapi ada tai sapi. Dalam tubuh sapi ada darah sapi. Dalam tubuh sapi ada susu sapi. Dan susunya tetap halal gitu loh. Walaupun dalamnya ada tai sapi, walaupun dalamnya ada darah sapi. Jadi proses yang alami begini tidak membuat satu keharaman. Nah, kopi Kintamani yang pupuknya, maaf ya, langsung saya lebih tegas lagi ya. Kopi yang pupuknya tai babi tetap halal. Gitu. Karena nggak akan ada unsur tai babi di dalam kopi Kopinya. Kintamani. Gitu. Iya. Jadi nggak ngepek, Pak. Tetap aja, Pak. Boleh, Pak, makan, Pak. Bahkan rata-rata pupuk tuh, maaf, rata-rata itu ya, kotoran manusia ada. Iya. Kotoran hewan ada. Ya. Bahkan yang keluar dari kotoran pun difatwakan halal sama MUI. Namanya kopi luwak. Iya. Kopi luwak. Gitu. Jadi gitu, Pak. Ya, jadi begitulah jawaban kami ya. Dan mohon izin ya, mohon izin Ustadz Hanif, Ustadz Dodi, Ustadz Ruli dan semua jamaah Al-Kholis udah persiapan karena jam 7 ada tamu nih kelihatannya nih Masya dari Allah. Ahda. Masya Allah. Iya. Siap, Be. Siap, Be. Kita Pamit juga ya. semua, ya, siap. Ya, Tafadhol, Be. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan, Bu ya. Iya, mungkin nggak jauh beda ya dengan apa yang dijelaskan Babe tadi. Termasuk dalam ibadah pun kan syarat kita untuk sholat itu yang penting kemudian tempat kita, pakaian yang kita pakai ya, badan itu suci dari najis gitu ya. Nah, jadi dan kalau memang tadi ada gambar-gambar yang belum diturunkan, ya insya Allah itu tidak mengganggu ya, tidak mengurangi syarat gitu ya. Ya termasuk seandainya masih ada hewan-hewan sebutlah yang di dalam sebagian mazhab itu dianggap najis badannya seperti anjing tadi gitu ya atau babi. Ya selama kita tidak bersentuhan artinya kan kita masih suci. Jadi dan tempat pun dimanapun gitu ya. Alhamdulillah kita umat Islam itu semua permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suci. Kecuali memang di situ jelas-jelas ya kita melihat ada najisnya baru kemudian ya kita bersihkan gitu atau kita cari tempat lain. Tapi pada prinsipnya kita jangan sampai kemudian kita membebani diri terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga kemudian ya itu kita menjadi berat sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu misalnya katakanlah di situ ada hewan anjing ya, kemudian kita cari nih anjingnya tadi tidur di mana aja, itu tidak perlu sampai seperti itu gitu ya. Nah, jadi insya Allah ya sekalipun seandainya memang benar itu adalah bekas ya katakanlah itu kemudian anjingnya sendiri, nah tetapi kan itu tidak najis, yang najis adalah kemudian anjingnya gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi dan ini terjadi sedikit lagi Dodi, ya mungkin kalau dalam situasi yang artinya kita cukup artikan kita kan situasi beda-beda ya, kalau di daerah kita sini kan memang jarang sekali orang pelihara anjing. Nah apalagi kalau di tempat-tempat yang mungkin non muslimnya mayoritas dan mungkin itu juga jadi suatu kebiasaan yang orang memiliki anjing atau anjing liar dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau kita berpandangan dengan pendapat yang anjing itu najis badannya itu cukup berat gitu ya, nah kita bisa mengambil keringanan dari pandangan ulama lain yang kemudian diantaranya adalah yang najis itu jilatannya saja gitu ya, jilatan atau cairan lah dari badan, cairan dari anjing itu. Adapun badan ya itu tidak najis, artinya itu tentu dalam situasi-situasi yang memang
kita begitu berat menjalankan pandangan fikih ya yang biasa kita lakukan. Mungkin seperti itu, Masya Allah. Ustaz Masya Allah. Dodi. Syukran jazakumullahu khair Buya. Menenangkan. Masya Allah. Ustaz Tolis, kita cukupkan sampai di sini karena banyak kegiatan yang kita harus ampuh setelah ini. Kalau lihat senyum Buya, habis ini nggak bisa lama-lama ini. Abah Ruli juga lagi on the way ke sekolah. Saya juga qadarullah mesti ke Puri Beta, jadi perjalanan agak panjang. 3 provinsi. Jadi harus kita segerakan semuanya. Kami semuanya mohon pamit. Syukran jazakumullahu khair Buya. Ustaz Ruli, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Jazakumullah Amin, khairan. amin. Jazakumullah khairan para guru yang sudah menemani kita di pagi ini. Masya Allah, tabarakallah ya, kenikmatan yang luar biasa di pagi ini kita bisa ditemani oleh para guru kita. Ada Babe, ada Ustaz Dodi, Ustaz Ruli, Ustaz Habhan Hanif gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang mereka sampaikan untuk kita menjadi inspirasi, motivasi untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah di besok pagi kita akan kembali kajian Asmaul Husna bersama Ustaz Dodi Al-Jamari. Alhamdulillah kita ditemani untuk memahami kembali tauhid kita dengan kajian-kajian bersama Ustaz Dodi Al-Jamari dalam kajian Asmaul Husna. Dan jangan lupakan kita akan ada Muharram Fest ya di hari Jumat ini karena sudah masuk ke 1 Muharram ini ya. Ini sisa-sisa bulan haram di Zulhijjah ini kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Karena amal yang dilakukan di bulan haram ini akan terus dilipat gandakan. Dan masih ada 1 bulan haram lagi, yaitu tentu bulan haram menjadi Muharram ini menjadi bulan pertama di tahun Hijriah, tahun Hijriah kita, tahun Islam kita, dan insya Allah kita akan isi di hari pertama di bulan Muharram ini dengan sebuah kajian yang insya Allah akan lebih panjang waktunya, dan kita akan mengundang kembali para guru kita. Ada Ustaz Hamad Hanif, ada Ustaz Dodi, Ustaz Ruli, dan yang biasanya di Jumat ini kan kajian kitab bersama Tuan Guru ya. Kita akan mengundang semuanya kembali. Mudah-mudahan Bapak juga bisa gabung untuk kembali membahas tentang inspirasi dari hijrah Nabi SAW, yang nanti tentu ada bagian-bagian bab yang kita akan bahas bersama para guru kita dengan angle tertentu, yang mudah-mudahan ini bagian juga yang makin memantapkan kita, keimanan kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan terutama kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupakan khitan gratis menjadi salah satu wasilah amal kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita ingin berbagi dengan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan khitan gratis. Dan alhamdulillah sudah hampir setahun lebih kita menyelenggarakan khitan ini, dari mulai khitan yang sifatnya massal dan juga ada juga khitan yang rutin setiap bulan, dan ini tentu terselenggara karena dukungan dan doa dari semua jamaah yang dimuliakan Allah. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas semua infak fisabilillah, sedekah paginya yang terus istiqamah diberikan oleh jamaah semuanya, dan insya Allah menjadi bagian yang terus kita syukuri, karena majlis ini bukan hanya majlis untuk ilmu, tapi juga majlis untuk kita beramal soleh, salah satunya dengan bersedekah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا